Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are... Bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia tak bisa meremehkan siapapun lawannya, termasuk Cina. Tim naga Cina mungkin lagi kurang beruntung, pasalnya banyak pemain sedang mengalami badai cedera. Branko Ivankovic juga makin dibuat puyeng setelah anak asuhnya tersandung skandal pengaturan skor. Belum lagi pelatih asal Kroasia itu mendapatkan ancaman dari fans sendiri. Sementara dari kubu Garuda, makin hari makin menunjukkan sisi positifnya nih. Pemain yang tadinya meragukan, layaknya Dean James, udah mulai merumput lagi di Eropa, termasuk Kevin Dix. Dilaporkan oleh pihak klub mulai mengalami pemulihan yang lumayan cepat. Selain itu, kabar dari Justin Hubner sendiri tak kalah menarik. Ia telah memastikan diri bakal hengkang dari klubnya. Hubner bakal mencari pelabuhan baru untuk masa depan karir profesionalnya di Eropa. Lantas, bagaimana kondisi Kevin Dix, serta kemana Hubner akan pindah, dan gimana pula kondisi timnas Cina sekarang? Let's go kita bahas satu persatu. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage. Terlepas dari segala permasalahan yang ada, mau gimana pun, Coach Patrick beserta PSSI harus segera mempersiapkan tim untuk menyambut laga lanjutan di Round 3. Emang sih terkesan masih lama, akan tetapi sejatinya persiapan terbaik emang harus dilakukan jauh-jauh hari. Biar pas hari H tempur gak keteteran dengan kondisi yang ada. Karena hal ini benar-benar belajar dari pengalaman matchday Maret yang penuh penyesalan saat menghadapi Australia. Dan salah satu langkah yang harus diambil adalah tentu saja revitalisasi skuad. Di mana semua tahu kalau masih banyak hal yang harus dibenahi, kendati saat ini berada di posisi 4 klasemen sementara. Karena di round 3, gak ada sebuah kepastian kecuali Jepang yang udah nyantai di puncak tuh. Kabar baiknya, kita memang punya tambahan back baru dalam diri sang tower Eropa yang sempat menghilang, yakni Elkan Bagot. Dan Elkan di Blackpool telah lebih banyak dapat kesempatan hingga pengalaman setelah selalu tampil bagus berapapun menit bermain yang diberikan. Maka tak heran, ia disinyalir kuat bakal comeback setelah sekian lama. Meski begitu, kita juga nggak boleh melupakan seorang Kevin Dix bakar besi. Sang petarung sejati yang sangat kita butuhkan untuk menjegal Jepang. Debutnya pada leg pertama menghadapi Jepang udah jadi bukti kalau Kak Kev sangat merepotkan tim Samurai Biru. Makanya, nggak ada kata menyerah untuk membuat segera pulih. Melansir dari Goal.com, menyebut Kevin Dix makin membaik. Bahkan pelatih FC Copenhagen masih berharap ia tampil di salah satu laga sisa musim 2024-2025. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan Birger dan Kevin kembali. Dan melihat apakah mereka dapat memainkan peran musim ini. Apakah itu akan terjadi pada hari Minggu, pekan depan, final piala, atau tidak sama sekali? Saya tidak dapat mengatakannya. Tetapi, saya dapat mengatakan kami melakukan segala yang kami bisa untuk mempersiapkan mereka bermain. Ujar Nistrap, dikutip dari laman Goal.com. Iya, nama Kevin Dix kembali mengisi ruang-ruang optimisme. Meski belum sepenuhnya kembali ke tengah kerumunan rekan-rekannya di sesi latihan resmi, bek berdarah Maluku kini telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan. Menurut keterangan media Denmark, Dix mulai terlihat berlari mengitari lapangan. Bukan sekedar jogging ringan, tapi dengan kecepatan tinggi, seolah ingin segera melawan waktu yang sempat mencurinya dari permainan. Sang pelatih Jacob Nistrap tak bisa menyembunyikan senyum kecil di wajahnya. Harapan yang sempat memudar kini mulai menyala kembali. Ia tahu masih ada 3 pertandingan tersisa yang menunggu di ujung musim. 2 laga penting di Superliga Denmark dan 1 kesempatan emas di final di FV Pokal. Awalnya, Dix bersama rekannya Birger Meling dinyatakan harus menepi hingga musim berakhir. Cedera di bulan April membuat keduanya hilang dari radar kompetisi. Namun, takdir berkata lain. Meling telah lebih dulu kembali merumput dalam sesi latihan tim di Frederiksburg pada Kamis kemarin.
Dan Kevin Dix meski belum menyatu kembali dalam skema latihan penuh, telah memberikan sinyal kuat bahwa comeback bukanlah sekedar wacana. Gerak langkahnya di pinggir lapangan bukan hanya latihan fisik, tapi pesan diam yang mengatakan kalau saya belum selesai. Kini, para fans FC Copenhagen hanya bisa berharap, begitu pula Indonesia, yang terus mengintip peluang hadirnya seorang Kevin Dix dalam barisan Garuda. We will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Sementara kabar kebangkitan Kevin Dix menyalakan lentera harapan, di sisi lain lapangan, langkah besar tengah diambil oleh sosok muda yang tak kalah berpotensi, Justin Hubner. Bek timnas Indonesia itu akhirnya mengkonfirmasi apa yang sudah lama menjadi tanda tanya. Ia akan mengakhiri perjalanannya bersama Wolverhampton Wanderers. Tepat pada 30 Juni 2025, kontraknya akan habis, dan kisahnya bersama klub Inggris tersebut akan mencapai titik akhir. Saya akan meninggalkan klub dalam waktu dekat, ucap Hubner dalam akun Instagramnya sumberbola.com. Ya, sangat wajar sih. Sejak direkrut pada tahun 2020, Justin memang belum sempat mencicipi atmosfer pertandingan resmi bersama tim utama Wolves di Liga Terbaik Dunia. Ia lebih banyak mengasah diri di level kelompok umur dari U18 hingga U23. Di sana bukan sekedar pemain pengisi. El Preman menjadi pemimpin, seorang kapten, pilar utama lini belakang yang konsisten dipercaya dalam setiap pertandingan. Tahun 2024 menjadi babak baru ketika ia menjalani masa peminjaman singkat di Jepang bersama Cerezo Osaka. Meskipun hanya mencatatkan 8 penampilan dalam 4 bulan, pengalaman itu memperkaya dimensi permainannya. Dan meskipun sempat duduk di bangku cadangan saat Wolves menghadapi Arsenal di Premier League, kesempatan itu belum benar-benar datang. Kini, dengan langkah mantap, Hubner memilih jalan keluar. Bukan karena menyerah, melainkan karena ia tahu waktunya untuk berkembang tak bisa terus menunggu di belakang tirai. Dan peluang terbesar El Preman adalah kembali ke Liga Belanda Eredivisie atau bersaing di kasta kedua Liga Inggris jika masih berminat bersaing di sana. We will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Dan saat tim Garuda terus memperkuat barisan, ada kabar pemulihan Kevin Dix hingga langkah berani Justin Hubner meninggalkan Wolves, lawan yang menanti di depan justru sedang dilanda kekacauan, di mana Cina kini tengah dalam kondisi limbung jelang duel penting di ronde ketiga. Branko Ivankovic, sang pelatih, dipusingkan oleh krisis di posisi paling krusial, terutama penjaga gawang. Kiper nomor 1 Wang Daley dikabarkan mentalnya drop. Kiper kedua, Wai An Chunling, dipastikan absen karena cedera. Dan opsi ketiga, Liu Dianzo dianggap sudah terlalu tua untuk laga seintens ini. Terdesak oleh situasi, Ivankovic disebut-sebut akan memanggil nama yang tak asing, namun penuh kontroversi. Sui Weijie, kiper veteran yang kini berusia 40 tahun, memang punya pengalaman, tapi ia juga punya masa lalu yang berat. Melansir dari suara.com, ia pernah diselidiki oleh ICAC, lembaga anti korupsi saat berkarir di Hong Kong, karena dugaan keterlibatan dalam pengaturan skor saat membela Wei Rangers. Kasus itu membuatnya menghilang dari radar sebelum akhirnya kembali ke Cina dan bermain di level bawah. Kini, ia jadi pilihan darurat, namun performanya pun tak meyakinkan. Kebobolan 16 gol dari 9 pertandingan di Liga Super Cina. Lebih parahnya lagi, ia masih dikenang karena momen memalukan, yakni minum air saat lawan mengeksekusi tendangan bebas dan gawangnya kebobolan. History, our voices blend to the World Cup. Dengan kondisi ini, Cina terlihat tak siap. Mereka bukan hanya kekurangan pemain, tapi juga kehabisan solusi. Lebih-lebih lagi pelatih Cina Branko Ivankovic dikabarkan berada di ujung tanduk. Tekanan datang bukan hanya dari hasil buruk, tapi juga dari ekspektasi publik dan federasi yang semakin menyesak. Bahkan media Cina 163.com menyebutkan bahwa laga melawan Indonesia bisa jadi penentu nasib Ivankovic. Bila hanya mampu meraih hasil imbang, nasib mereka tak lagi di tangan sendiri. Cina harus berharap Indonesia kalah telak saat menghadapi Jepang di partai terakhir. Jika timnas Cina gagal lolos ke babak playoff, maka kontrak pelatih Branko Ivankovic otomatis berakhir. Sekitar 30 lebih pemain veteran juga akan keluar dari visi tim nasional.
tulis 163.com. Ya, tim naga sendiri wajib menang besar atas Bahrain, bukan sekedar menang, tapi mencetak gol sebanyak mungkin untuk mengejar selisih yang terlanjur melebar. Namun, bahkan jika semua skenario itu terjadi, Cina hanya akan meraih tiket tipis ke putaran keempat. Dan bila gagal, harga yang harus dibayar bukan hanya gugurnya mimpi ke Piala Dunia, tapi juga posisi Ivankovic. Kondisi ini tak hanya menyiratkan pergantian pelatih, tapi juga revolusi total. CFA bahkan dikabarkan telah menyiapkan nama pengganti. For glory, for honor. Ya, pada akhirnya, mungkin Indonesia belum jadi yang terbaik. Tapi langkah demi langkah, kita terus tumbuh. Di depan, Cina mungkin tengah rapuh, tapi mereka tetap lawan yang harus dihormati. Tak perlu jumawa, cukup bermain dengan hati, disiplin, dan keberanian. Karena sejarah bukan ditentukan oleh yang paling kuat, tapi oleh mereka yang paling siap.